Oh, Backup. ya. Oke, Mami Dan dan juga Kak Feby nih pasca damai kemarin itu bagaimana sih awal mulanya mungkin bisa diceritakan? oke, gue dulu ya. Jadi pertama gini, kita tuh tanggal 24 ada telepon dari salah satu stasiun TV. Nah, masing-masing telepon mami sendiri, telepon gue sendiri. Nah, pas telepon gue tuh gini, Kak Feby, Kak Feby keberatan nggak kalau besok bisa nggak ada job katanya. Besok tuh maksudnya tanggal 24 di telepon, berarti kan tanggal 25 Natal. Nah, bilang, oh ini temanya Natal ya? Oh bisa sih gitu. Tapi kak, aku mau satuin barengan mami katanya. Terus, oh gitu, ya nggak apa-apa sih. Karena kan kalau misalnya pun acara TV itu nggak calling kita, yang namanya Natal itu di keluarga pasti akan ketemu nih. Besoknya tanggal 25 pasti akan ketemu. Nah pas kita nanti ketemu, itu juga banyak keluarga dan memang ada yang harus dilurusin gitu loh di keluarga. Nah pastinya di dalam acara Natal itu selalu ada ritual setiap tahunnya itu saling bermaafan. Jadi nanti yang muda atau apa sungkem sama yang tua, terus bagaimana perjalanan kalian, sebutkan 3 hal kayak gitu. Resmi pakai mikrofon juga nih di keluarga satu-satu. Bagaimana perjalanan di 2023 gitu, kendalanya apa, harapannya apa gitu, terus apa yang harus diperbaiki kayak gitu. Nah setelah itu siapa yang ada permasalahan coba ngomong gitu, ini permasalahannya apa, nanti yang tua-tua om tante gitu mungkin bisa kasih advice, kasih masukan, oh ya udah kalian begini gitu. Nah akhirnya pas callingan salah satu stasiun TV itu gue mengiyakan. Nah abis itu dia telepon mami. Nah si mami juga awalnya belum tahu, cuma nanya job mami besok bisa nggak gitu. Terus pihak acara tersebut ngomong gini loh kak, kita pengen harapannya kakak sama mami bisa berdamai, bisa lebih baik lagi komunikasi dan hubungan. Terus aku pikir ya udah nggak apa-apa, ini kan temanya Natal, ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya mau dipertemuin sama siapa juga nggak masalah gitu, asal memang bisa memberikan dampak yang baik, ya ayo monggo gitu. Akhirnya kita setujuin. Terus tiba-tiba kan mami ditelepon sendiri tuh. Abis itu gue memberanikan diri, kan itu kan malam Natal tanggal 24. Gue telepon mami, mam, Merry Christmas ya gitu. Udah gitu sorry ya kalau ada salah gini begitu apa segala macam kemarin. Ya namanya sebagai anak ya kan, walau gimana kan keluarga kan, ibu dan anak sampai kapanpun nggak akan ada bekasnya, nggak akan ada, pasti akan damai, cuman butuh waktu aja. Dan gue orangnya juga nggak segala sesuatu permasalahan itu nggak pernah disimpan lama. Ya kalau Virgon orangnya beda ya. Kalau Virgon itu butuh waktu agak lama. Karakternya anaknya beda-beda. Kalau gue orangnya ngomong, keluar semua unek-unek selesai, terus maunya begini, langsung 2 minggu lagi juga bisa ketawa lagi. Itu karakternya. Kalau Virgon diem, menyendiri, nyimpen, butuh waktu gitu kan, karakternya gitu. Akhirnya singkat kata kita okein, udah ngomong, Mi ini ada, setelah saya sorry, ini ada job nih Mi untuk besok. Udah lah mami kan orang tua, mami tunjukin lah kalau mami memang benar-benar bisa bijak dalam hal ini. Bisa, ini kan bagus juga membawa dampak untuk Virgon kan, supaya juga mau bergabung gitu loh. Mau apa ya, mau mendengar lah, mau dateng lah di acara Natal itu. Kan di grup juga udah rame, grup keluarga. Virgon bilang nanti diusahain ya, belum janji katanya, yang nggak tahu itu alasannya kenapa, hanya Virgon yang tahu. Nah terus akhirnya singkat kata ketemulah tanggal 25 itu. Tapi requestnya gini kak, jangan marah-marah ya di acara ini katanya gitu. Enggak lah, masa aku di acara TV marah-marah, enggak lah. Ya pokoknya kita pengen kakak berbaikan di acara itu. Ya udah akhirnya si mami merendahkan hati juga, dan akhirnya kita ketemu, bagus juga sih, terima kasih ya untuk acara itu, dan akhirnya kita hubungannya jadi membaik gitu. Dan kalau dari mami gimana mam, cerita? Iya, kan ada berapa kali tuh saya dihubungin ya kan, dihubungin dari podcast, dari ini biar ngisi acara itu barengan sama Feby.
Kan saya selalu nggak mau gitu. Ada satu stasiun podcast juga sampai saya kayak mau dijebak gitu loh, kayak oh iya ini mau gini. Halo, kita Misteri mau apa, guys, ya? mau makan begini. Aku bilang gini, wah ini si Melon nih kayaknya gayanya mau ini nih, kan gitu, mau ngejebak gitu kan. Saya nggak mau, dan berkali-kali dari talk show juga kan, beberapa stasiun TV berapa kali kan murid kan. Memang pada waktu itu kan memang lagi panas-panasnya ya kan gitu. Ya, kakak juga wow gitu ya kan. Tapi apapun itu kan namanya Natal ya, kita nggak bisa. Momennya pas lah. Natal itu buat kita kan memang kayak Lebaran ya. Saling memaafkan, saling membuka hati ya. Sama kayak last year ini ya, malam tahun baru juga gitu. Tapi kalau Natal itu khususnya untuk umat Kristiani tentunya. Tapi kalau kan tahun baru kan internasional, sama teman, sama sahabat, bagaimana tahun-tahun yang kita tinggal. Nah begitu juga lah di kedepan. Sama lah sama kalian agama. Cuma kan kalau kalian lebaran tuh apa? Bermaaf-maafan bukan? Minal aidin wal faizin, sama di kita juga. Jadi untuk kalian ya para netizen, lucu netizen ini. Ntar ini begini, ntar kita ribut, ntar ini ribut mulu nih orang tua. Nanti kita damai, ini apaan sih? Dibilangnya begitu. Oh ini pansos nih segala macam. Setting. Iya, gimana nangkepnya tuh? Ya lucu aja gini, nggak apa-apa lah, terserah lah. Udah capek juga ya, nggak peduli kalian mau mandang apa, mau nilai apa, itu hak kalian. Yang jelas momen Natal ini hari raya penuh berkah, penuh kebaikan. Kita saling saling bertegur sapa lah, saling introspeksi diri. Kan harapannya kan setiap permasalahan itu kita belajar menyikapi dan menyelesaikan gitu. Nah, jadi kalau misalnya berlarut mumpung momennya juga Natal dan disaksikan seluruh keluarga besar. Jadi kenapa enggak gitu kan? Ya mungkin Virgon belum siap. Jadi ya nggak apa-apa sih, mungkin butuh waktu, kita juga nggak maksa kok. Tapi sebenarnya gini, alangkah baiknya ya. Jadi kalau misalnya kita mau memperbaiki gitu, Mami mau memperbaiki. Kalau Virgonnya belum siap kan nggak bisa juga. Jadi harus sama-sama gitu loh, berbarengan gitu loh. Ya itulah, mudah-mudahan dengan adanya kemarin kumpul keluarga Natal mewakili keluarga besar juga kan ada banyak gitu disaksikan, mungkin mereka juga bisa memediasi kita ya, adik-adiknya Mami nih khususnya gitu. Ya udah intinya gitu sih untuk acara Natal ini. Ya udah akhirnya sekarang kita udah jauh lebih baik. Artinya maaf-maafan kemarin tuh bukan karena diundang TV doang gitu ya guys. Memang Mungkin momen Natal ya, enggak. tapi mereka mungkin berusaha gitu. Ya bagus juga sih. Momen Ya. Natal pasti akan ada bermaaf-maafan, tapi di rumah, tidak di depan media. Kebetulan itu acara TV itu mengundang kita, jadilah di media ada dan tanpa media juga ada. Jadi 2 kali. Tradisinya gimana mungkin KPP, tradisinya gimana mungkin dari kemarin Natal maaf-maafan sama keluarga besar kan? Iya. Virgon gimana mungkin penyampaiannya? Nggak ada Nggak dateng. Terus tahun baru ini kan Juga dia tahun baru, malam tahun baru kemarin. Sebenarnya Virgon mau datang ya, dia janji katanya diusahakan kalaupun bisa jam 4 sore katanya nih. Nah tapi tiba-tiba dia WhatsApp tante, kan komunikasinya Virgon lebih tektokan ke tante nih. Kalau ke kita sesekali aja, karena mungkin ada kekesalan apalah ya. Nah itu tadinya jam 4 dia bilang, tapi ternyata dia sensorik Tan, katanya aku maaf banget nih, aku nggak bisa kesana jam 4, aku kirimin makanan ya, nasi kebuli katanya gitu. Ada berapa orang, 50 orang dikirim tuh 50 box sama Virgon. Nah Dia terus jalan sama anaknya. ternyata kita pikir jangan-jangan dia, ini pikiran kita, jangan-jangan dia masih ngambek atau gimana ya. Ternyata ada video kalau Virgon sama anak-anaknya. Sama Inara. Ya tadi berarti artinya kan positif. Udah nggak apa-apa lah. Jalan bawa anak-anaknya. Kan Iya. waktu itu kan saya bilang, kalian kalau mau bisa dengan segala konsekuensinya, jangan sampai anak-anak itu kehilangan momen gara-gara Ya. kalian ini. Jadi kalau memang ini kalian rendahkan hati di depan anak-anak, jangan sampai anak-anak paham dan mengerti sebelum waktunya. Nih berarti artinya pas ada KPP sendiri, Virgon juga mungkin masih siap gitu ya. Masih belum menutup diri untuk ketemu sama
Itu sebenarnya pas tahun baru itu, pas tahun baru dia mau datang. Nah itu kalau misalnya datang gini loh, kalau misalnya datang kita ketemu bertiga, bukannya percuma, tapi kayaknya kurang clear gitu. Pasti ada ganjalan, pasti ada sesuatu yang endingnya kita tutup belumnya maksimal. Jadi kalau misalnya ada saksi, ada keluarga, bisa nengahin, bisa kasih masukan, bisa begini begitu yang dewasa, itu jadi ada Virgon bisa berpikir dua sisi gitu loh. Nah itu, jadi kenapa itu diharapkan, karena sangat keluarga besar berkumpul. Jadi kalau cuma kita sendiri bertiga, ntar yang ada kurang clear. Nih, tapi kalau untuk uang bulanan yang dikasih Virgon sendiri masih berjalan atau enggak? Belum. Ya ada udah 3 bulan saya nggak dikasih apa-apa. Tanggal 2 ini genap 3 bulan, Virgon belum kirim mami sama sekali, belum. Ada dari Virgon sendiri ada hubungin mami juga nggak sih? Enggak. Belum. Ya. Cuman dari guanya udah WhatsApp Virgon. Nah, bilang gini, Gon, lupa di videoin. Jadi pas mami pegang mic tuh, mami ngomong, ngutarain apa, gue lupa kalau mau videoin. Tapi udah ada saksi. Coba bilang gini, Gon, kita udah kumpul Natal kemarin, terus udah gitu mami udah klarifikasi dari A sampai Z, ini itu segala macem. Terus mami udah menyatakan permohonan maaf juga ke seluruh anggota keluarga. Jadi Gon, tolong ya, nanti awal bulan ditransfer bulanan mami gitu. Terus di-read aja sama dia, nggak dibales. Kasih ngambek kali ya. Ya udahlah gitu. Terus tahun baru ini gue ngucapin juga. Tadi semalam voice note. Mau tahun baru ya, Dek. Mau tahun baru ya, Gon. Semoga begini-begini, tahun baru begini-begini. Ya sudah baik lah. Dan saling kalau ada kesalahan yang sebelumnya, udahlah saling bermaafan. Jangan terlalu berlarut gitu. Sama dia dibuka, tapi nggak dibalas lagi. Saya bahagia, saya lihatnya bahagia. Walaupun dia nggak bisa jumpa kita. Tentunya intinya nggak apa-apa sih. Saya begitu melihat ini, tangis saya tuh tangis bahagia, ngerti? Saya nangis, saya lihat gini, ya ampun, iya, biar dibuka terus hatinya untuk kayak begitu. Anak-anak itu yang saya selama ini saya nggak terima itu loh. Nggak bisa saya toler gitu ya. Ketika bagaimana sih anak-anak, ya kan tiap hari biasanya bapaknya pulang, ya manggung, ada mereka bercanda-bercanda, ini tiba-tiba sama sekali, baru nyongol lagi. Nggak kebayang. Sebenarnya sih kecewa Virgon nggak datang, tapi kita pikir dia nggak datang apakah liburan, kok mementingkan liburan. Kita pikir kita, ternyata pas kita lihat postingan itu bersama keluarga, ya udahlah, berarti kita lebih ikhlas. Artinya nggak apa-apa, tapi setidaknya dia bukan yang sama teman-teman yang nggak jelas. Iya, kalau sama gitu. teman-temannya sedih kan kita. Atau sama liburan, setidaknya kok keluarga nggak prioritas. Tapi begitu kita lihat sama anak-anak, ya nggak apa-apa. Kita lebih ikhlas. Mami sendiri Di balik postingan Inara yang kemarin foto bersama dengan banyaknya pro kontra juga nih Kak. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung dengan mereka berkumpul lagi. Jadi kalau dari kakak dan mami Gini lagi nih. Aduh. Ini netizen Masih lagi ya. didengerin dah. Orang berusaha berdamai, foto bareng salah. Nanti orang begini salah. Semuanya salah ya, say. Jadi gini loh netizen ya. Nggak apa-apa lah. Orang foto bareng itu kan bukan berarti kembali, bukan berarti apa. Menjalin silaturahmi aja sih. Kan ada anak. Nggak mungkin Virgon pasti komunikasi langsung sama Inara. Yang penting kan anak-anak. Gitu. Kan demi anak-anak sekali lagi. Bukan demi mereka, demi anak-anak. Mami sendiri udah ketemu sama Starla belum sih? Kemarin Baru mau. Tapi Ina juga udah kendor ya kan, karena aku juga udah beraniin diri minta pengen ketemu. Ina bilang ya udah. Kemarin itu dia buka usaha kan? Usaha. Kami dari Thailand ya. Bawa oleh-oleh untuk itu. Bawa oleh-oleh tapi belum dikasih. rencananya kapan nih? Kata Inara, boleh datang aja. Sayangnya yang belum ada waktu. Hujan ya. melihat juga Inara dia kumpul yang kita kumpulkan anak-anak untuk ketemu lagi, untuk ketemu kakak dan juga Bang Depot juga
Satu langkah yang baik. Mudah-mudahan kedepannya tambah baik. Nih, ini netizen banyak yang bilang nih, katanya pas ada main sama Kak Feby hubungan sama Jordan sendiri gimana sih? Apakah makin baik atau memang putus gitu, Mek? Gak usah dibahas di sini lah. Ya, tapi saya baik-baik. Oh, berarti artinya kan netizen banyak yang bilang katanya Mami jangan putus ya, apakah Ini momen yang kan jangan dicampurin, ya kan? oh Aduh, hujan, kamera hujan. Tahan. Tahan. apa? Ya. Udah belum, Pak? Jangan kedekatan. Kakak mungkin melihat kemarin juga kan dari fotonya Inara dan juga Kak Virgon, dari situ aja banyak juga yang menilai bahwa apa namanya mereka ada apa namanya Ulang. banyak yang ngejual ulang ya Mia? Ulang. Kemarin kan banyak juga nih di fotonya Inara yang pada komen bilang katanya ngedukung kalau misalnya mereka untuk balikan lagi suatu saat. Mungkin kalau dari Mami dan Kakak sendiri menanggapinya seperti apa sih Mia? Kalau mereka memang tiba-tiba hatinya mau kembali bersama, kita mah nggak pernah menghalangi. Selama itu baik nggak pernah Saya menghalangi. terutama kan dari kemarin kan saya bicara. Ya. Kalau kalian mau pisah, saya nggak pernah nyuruh kalian pisah. Kalian kalau mau gabung, saya juga nggak perlu nyuruh kalian bergabung. Ya. Terserah kalian berdua. Tapi kalau kalian berpisah, tentunya harus bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya. Ya. Kan begitu. Doa saya sampai detik ini, mudah-mudahan terketuk pintu hatinya kedua belah pihak Ya. kembali. Tapi ya itu urusannya nggak bisa kita paksa. Ya. Kalau Kak Feby gimana Kak Feby? Gini loh, dari awal kan nggak ada pernah mendukung perpisahan. Nah, mereka sendiri yang menentukan. Pokoknya kalau apapun itu yang terbaik, kalau misalnya mereka bersuara dua-duanya mau pisah baik-baik, ya udah, aku mah ya udah yakin, paling meyakinkan lagi, yakin gak nyesel. Ya kalau keputusan yang terbaik itu ya udah jalanin aja. Karena kan apapun itu yang ngerasain kan mereka. Gitu. Terus seandainya pun ini nanti kita kan nggak tahu ya ke depannya, bisa aja masalahnya begini terus bisa dulu terus kembali lagi juga kan nggak bisa aja. Ya itu nggak masalah. Mau kembali lagi, mau nggak kembali lagi, mau kawin lagi. Pokoknya selama kita lihat itu positif, selama itu kita lihat masing-masing bisa apa ya, pasangan masing-masing nanti bisa memberikan dampak gitu ya, perubahan yang lebih baik, baru kita setujuin. Ini katanya juga Kak Inara juga udah mulai apa namanya baik lagi ke Mami dan Kakak juga ya. Balik lagi apa nih maksudnya? Maksudnya baik komunikasi. Kalau komunikasi baik langsung enggak, cuman karena kemarin Mami bawa oleh-oleh dari Bangkok, terus Mami untuk cucu, untuk Starla dan lain-lain, ya itu Mami langsung hubungin Inara melalui WA. Nah kata Inara ya nggak apa-apa ketemu cucu, nanti di tempat usahanya yang baru. Tapi Iya. itu untuk yang pertama kali nggak sih ini Iya. setelah ada Iya. Kakak Iya, Perdana. Perdana? sejak mereka berkasus, ya itu kalau nanti ketemu. Kita kan belum pernah ketemu Inara sama sekali. Berarti itu kemungkinan juga ya Mi adanya apa namanya dimulainya komunikasi tersebut ya Mi ya. Kan doanya gitu tiap hari. Untuk anak-anak untuk itu sendiri apakah kemarin sempat mengucapkan Natal dan Tahun Baru juga nggak sih? Belum. Saya bilang mereka juga kan belum mengerti. Masih kecil-kecil. Jadi kecuali mereka udah besar, saya mungkin ucap. Tapi untuk Virgon saya nggak ngucapin. Karena saya nggak pernah dibalas. Itu dirit doang nggak pernah dibalas. Jadi sekarang udah main diem-diemin aja, kamu diem aku diem. Ya. Ini kan Kak Feby bisa dibilang kan sudah mulai terbuka hatinya untuk Mami, sedangkan Kak Virgon belum. Mami ada rasa sedikit sedih juga nggak sih Mimi? Mungkin. Pasti lah sedih anak-anak ya kan. Saya nih apapun salah saya ini kan orang tua. Kalau mereka ini belum pernah ke saya, tapi saya sudah lewatin ke usia mereka. Kan gitu.
saya bisa masih bertahan sampai masih fight begini sampai detik ini. Kalau bukan saya menyikapi kehidupan ini bagus, saya rasa saya kemarin udah mati saya. Ini kan udah kena mental, kena ini, kena ono kan gitu. Kalau Kak Feby sendiri ini kan akhirnya mau membuka hati nih untuk kami. Mungkin kalau untuk Kak Jordan sendiri, apakah Kak Feby sudah membuka hati juga untuk memaafkan? Kalau untuk Mayong, ntar dulu ya. Ini lebih ke keluarga dulu. Itu urusannya kita keluarga dulu, intern dulu. Kalau ini udah beres, baru kita bukan sikat, baru kita maksudnya kita selesaikan untuk Mayong. Berarti butuh proses juga ya Kak? Itu proses loh. Nanti juga ada kabar gitu ya dari tante, dari om. Nanti Virgon mau ketemu. Yang nantinya tuh nggak tahu kapan, tapi dekat-dekat. Mau diajak ketemu, tapi sama aku, maminya ntar dulu. Jadi mungkin apa ya? Mungkin karena kalau mami takutnya, mami kan orangnya juga apa ya, kekeh gitu, kekeh. Virgon kekeh, mami kekeh. Jadi sama aku dulu, sama gue dulu. Kalau gue udah beres urusannya sama Virgon, baru diajak si mami. Tapi Mayong ntar dulu ya, say. Gitu. Karena kan dia beda. Ini kan keluarga, Mayong kan bukan keluarga. Tapi kakak dan mami, kapan sih terakhir kali mungkin quality time bareng sama abang sendiri? Ulang tahun mami. Ulang tahun mami Iya. bulan Mei, Mei. berarti hampir 7 bulan yang lalu. hampir masuk 7 bulan yang lalu. Tapi setelah itu gue masih ada ketemu Virgon. Jadi kalau dihitung terakhir ketemu Virgon itu 4 bulan yang lalu. 4 bulan. Kak, mungkin ketika nantinya waktunya tiba kakak dan mami ketemu dengan Kak Virgon, apa sih yang ingin kalian bicarakan nantinya? Apa yang kalian ingin omongkan? Jangan jatuh ke lubang yang sama. Jangan jatuh ke lubang yang sama. Perbaiki apa yang harus diperbaiki. Terus komunikasi. Terus bikin grup baru. Ada ganjel-ganjel, ada apa, nggak usah ngoceh-ngoceh ke orang-orang. Nggak usah ngoceh-ngoceh ke pihak ketiga lah, ini jadi campur tangan, jadi meriah, jadi ribet. Langsung aja kalau nggak suka, Kak, gue nggak suka deh Kak, lu begini-begini. Ntar gue juga gon, kayaknya lu begini-begini deh. Mami juga lebih enak begitu kan. Nggak usah disimpan-simpan, utarain aja dengan bahasa-bahasa yang baik. Pasti kan orang juga ngerti ya, orang juga nyampe. Nanti kalau misalnya ada mereka berdua yang kurang-kurang, seperti biasa tugas seorang kakak nengahin gitu. Netizen nih dengerin ya, nengahin, bukannya gue gacor kan kalian kan nggak tahu kalau tugas gue tuh di dalam keluarga tuh seperti apa gitu, lebih ke nengahin. Kak, mungkin selama Kak Virgon juga lebih memilih untuk sendiri menjauh dari keluarga sampai beliau juga enggan memberitahukan kisah asmaranya yang sekarang ini lagi dekat dengan seorang wanita, benar nggak sih Kak? Kalau nggak mau bicarain itu ya udah pasti lah ya, dia sama siapapun misalnya pun deket, itu kan bukan apa ya, apalagi ini kan kemarin kan sama mami sama kita ada masalah, masa tiba-tiba dia ngomongin masalah cewek, oh nggak, yang ada gue nyap-nyap lagi ya kan, kena lagi semprot sama gue. Nggak, dia tahu nggak bakalan dia bahas masalah itu nomor ke berapa urutannya. Tapi kakak tahu nggak sih kemarin yang sempat Postingan ada kabar yang di warteg. Betul, yang Kak Virgon dikabarkan dekat dengan Kia Putri. Mau komen gue? Oke, gue komen ya. Menurut pandangan gue sebagai seorang kakak dan mewakili keluarga, kalau ditanya itu postingan gimana, jujur gue kurang setuju. Gue kurang setuju, alasannya kenapa? Karena gini, kalau diposting udah pasti menimbulkan sesuatu. Orang media rame, apaan nih? Apakah mau dipublikasi? Apakah peresmian? Apakah apa gitu? Jadi menimbulkan spekulasi. Apa itu maksudnya apa? Oke temen, tapi kan kalau misalnya kalian lagi pergi nih naik motor rame-rame, kenapa nggak diposting rame-rame? Rame-rame aja itu menimbulkan sesuatu. Apalagi berdua gitu. Jadi mestinya tapi balik lagi kan orang beda-beda. Terserah mereka, orang udah ketok palu kasarannya. Cuman kalau misalnya pandangan gue ditanya, ini pandangan. Kalau gue kurang setuju. Mestinya kalaupun misalkan ya, ini umpama berandai-andai, misalnya memang bener lagi deket atau penjajakan atau apa,
nggak usah kali posting-posting kayak gitu, nanti aja gitu. Kalau lo mau diposting berarti lo mau dikejar media dong gitu. Kalau Mami sendiri Bener tanggapannya nggak? gimana? Ya udah berarti udah siap gitu. Jadi Apa ya, kalau- tujuannya nggak tahu, tanya aja sama mereka sendiri tujuannya Kalau apa. kalau saya begini, eh, kalau betul anak saya Ah, deket sama perempuan itu, aku berkata berarti perempuan itu nggak benar. nggak bilang nggak bener, nggak bilang nggak Maksud, bener. dengar dulu kamu, kenapa aku bilang nggak benar? Seharusnya kalau dia betul deket ya harus menjembatani kami ini yang lagi nih, nggak boleh begitu, kamu ini kan ini bukan itu begitu kan. Tapi ini adalah juga sesi pembelajaran untuk si perempuan, kalau itu nih tanda kutip ya, saya kan nggak kenal, nggak tahu, nggak pernah jumpa, nggak pernah ngomong kan gitu ya. Kalaupun dia benar sama cewek itu, ini sesi pembelajaran buat dia bahwa akhlaknya anak itu seperti itu, paham kan maksudnya? Nah, biar kamu juga paham dan mengerti. Nah, itulah akhlaknya anakku, itulah kelakuannya anakku, paham kayak gitu. Nah, biar juga gitu, nggak ada yang diumpet-umpetin, nggak ada yang diinin. Kamu kalau betul ya, ini sorry nih, saya nggak mau nuduh, saya nggak mau ini, tapi kalau kamu betul deket sama anak saya, oke, kamu harus bisa menjembatani kita yang lagi bertikai ini kan gitu. Minimal ngomong, bicara kan gitu, meneduhkan, menyejukkan, minimal kan kayak begitu. Tapi ya sudah, itu karena saya pun bicara ini berdasarkan asas praduga tak bersalah ya kan gitu. Cuman tanda kutip kalau memang udah gitu aja. Kalau udah gitu aja. Ada yang ketinggalan nggak? Nggak, udah ya. Intinya tuh ada mau nanya Kia itu ya.